Ini betul-betul amburadul, kawan-kawan. Kenapa betul-betul amburadul? Rame-rame sekarang para penegak hukumnya sepertinya melanggar hukum. Kenapa saya katakan begitu? Nah, ini dari sidang Dr. Tifa hari ini. Oleh pengadilan negeri, Dr. Tifa itu kan sudah dibebaskan, batal demi hukum semuanya. Jadi jaksa sebenarnya tidak boleh lagi mengajukan Dr. Tifa ini ke pengadilan. Tapi jaksa ini sangat kuat nampaknya motivasinya. Diajukan lagi Dr. Tifa ini sekarang. Nah, diajukan persidangan hari ini sidangnya. Dr. Tifa tidak hadir. Wah, ini baru mantap. Tak hadir. Ngapain aku hadir katanya? Aku tidak ada tersangka, tidak ada terdakwa. Ngapain aku hadir ke sidang-sidang? Sidang apaan itu? Itulah kira-kira bahasa kecil kita. Datanglah pengacara ke situ. Pengacara si Al-Katiri itu ya namanya kan. Di sidang itu karena Dr. Tifa tidak hadir, jaksa meminta wajib lapor lagi Dr. Tifa. Kalau wajib lapor, kasus statusnya tersangka padahal sudah dicabut kasus tersangkanya kan. Ini kan lucu, ngamuklah pengacara dari Dr. Tifa itu. Kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Ya, nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Majelis. Ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum kan belum mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, saya nanggapi ini aja. Dikatakan Enggak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Sidang selesai, ditutup. Disuruh wajib lapor lagi. Oke, kalau emang wajib lapor tapi status kami jauh. Bahkan sidang kemarin pun juga tidak ada. Oleh sebab itu secara tersirat BPU mengakui bahwa ini juga tidak ada berarti. Kenapa ini amburadul? Kenapa ini melanggar hukum? Namanya para penegak hukum. Pertama begini kawan-kawan, menurut KUHP yang baru 63 di kuhap baru dikatakan kalau ada pra peradilan maka sidang pokok perkara harus ditunda. Ya, saya bacakan secara khusus huruf E ya. Jadi biar kita tidak keliru ya. 163 ayat 1 huruf E. Acara pemeriksaan pra peradilan ditentukan sebagai berikut. E. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Ya, ini undang-undang dan jelas alasannya alasan yang didasarkan pada undang-undang. Kita tahu bahwa dalam kasus Dr. Tifa ini baru dibacakan permohonan kemarin. Hari ini jadwalnya jawaban termohon. Kalau replik mau digunakan replik, kemudian duplik dari termohon. Besoknya lagi ini hari apa ini? Hari Kamis, Jumat, mungkin Senin. Senin itu pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak termohon. Selasa pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak termohon. Kemudian Rabu penyerahan kesimpulan. Nah, barulah kemudian kira-kira Jumat itu akan putusan atau Senin. Karena hari kerja tidak dihitung untuk 7 hari tersebut. Hari libur tidak dihitung. Jadi dengan demikian menurut saya tidak patut jaksa penuntut umum untuk memanggil persidangan karena pra peradilan sedang berlangsung. Di tengah dinamika politik nasional dan derasnya arus informasi di media sosial, publik kembali dihadapkan pada sebuah perdebatan yang tak kunjung usai. Polemik mengenai dokumen pendidikan Presiden Joko Widodo menjadi isu yang terus muncul ke permukaan. Bukan hanya menjadi perbincangan di tingkat akar rumput, persoalan ini bahkan menarik perhatian tokoh-tokoh besar dalam perpolitikan tanah air. Salah satu suara yang menegaskan pentingnya penyelesaian polemik ini datang dari dua figur nasional, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Mereka menyoroti bahwa perdebatan mengenai keaslian ijazah presiden tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Bukan hanya karena polemik ini menyangkut martabat seorang kepala negara, tetapi juga karena menyangkut kepercayaan rakyat terhadap institusi negeri ini. Bagi kami, sikap dan posisi kritis seperti itu adalah sesuatu yang fundamental. Alasan kami sederhana dan hanya satu, yaitu Partai Demokrat ingin pemerintah sukses. Karena jika pemerintah sukses, maka negara dan rakyat kita akan selamat. Sayangnya, niat baik seperti itu seringkali disalahartikan.
pandangan atau masukan kritis dianggap sebagai bentuk serangan atau gangguan untuk kepentingan politik tertentu. Lebih menyakitkan jika setiap masukan dan pandangan yang berbeda dianggap sebagai bentuk perlawanan, dianggap tidak merah putih. Menurut kami, yang tidak merah putih adalah mereka yang hanya berdiam diri ketika tahu ada yang keliru di negeri ini, atau mereka yang hanya berdiam diri menunggu pemimpinnya berbuat salah dan negaranya gagal. Gerakan moral ini diperlukan manakala perasaan dan kepentingan rakyat dicederai. Kalau kami mengetahui, ikut merasakan rakyat kita di seluruh tanah air, perasaannya, kepentingannya, aspirasinya tidak lagi didengar oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah dan oleh pemimpin, wajib hukumnya kita mengingatkan, kita memberikan koreksi. Yang benar ya, baik isu pemaksulan maupun ijazah palsu. Isu ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki bahwa hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab ya. Bohir di belakangnya ini nggak bersatu bang, gitu loh. Mereka bermain sendiri-sendiri. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPW dan kawan-kawan ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini-begini gitu loh. SBY sebagai mantan presiden yang pernah memimpin bangsa selama 2 periode dipandang memahami betul bagaimana pentingnya legitimasi moral dan administratif seorang pemimpin. Ia mengingatkan sebuah negara tidak boleh diombang-ambingkan oleh rumor, praduga, serta fitnah yang berkembang liar tanpa kejelasan. Negara harus hadir memberikan jawaban yang terang benderang. Sementara AHY, tokoh muda yang kini memimpin salah satu partai besar, menyuarakan hal senada. Baginya yang paling penting bukanlah memperbesar polemik, melainkan menuntun bangsa menuju penyelesaian yang adil, jernih, dan berbasis fakta. Jika memang ijazah presiden asli dan pemerintah yakin akan hal itu, maka cukup tunjukkan, buka ke publik, transparansi, selesai. Tuduhan dapat dipatahkan dan narasi negatif tidak lagi menemukan ruang hidup. Pertanyaan utamanya sederhana namun sangat mendasar. Mengapa polemik ini terus dibiarkan menggantung? Jika semua dokumen sudah lengkap, sah, dan valid, maka mestinya tidak ada alasan untuk berlama-lama. Penyelesaian cepat bukan hanya menjaga nama baik pribadi presiden, tetapi juga menjaga kehormatan institusi pendidikan, lembaga negara, dan seluruh sistem administrasi yang membentuk legitimasi seorang pemimpin. Kita juga tidak boleh lupa bahwa republik ini dibangun atas dasar hukum, bukan opini. Kebenaran tidak boleh bergantung pada narasi kelompok, melainkan pada bukti objektif yang dapat diuji siapa saja. Dalam negara demokrasi, transparansi bukanlah ancaman, melainkan kekuatan. Di sisi lain, jika persoalan ini terus dibiarkan menggulung opini publik, maka resiko terbesarnya adalah semakin luasnya fitnah dan saling curiga di tengah masyarakat. Ruang publik menjadi gaduh. Debat bangsa tidak lagi fokus pada persoalan besar seperti ekonomi rakyat, pendidikan publik, penguatan pertahanan, atau pemberantasan korupsi. Energi bangsa habis untuk mendengar dan menyebarkan isu yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana melalui klarifikasi resmi dan terbuka. SBY dan AHY mengingatkan bahwa pemimpin tidak hanya dituntut cakap dalam bekerja, tetapi juga tegas dalam meredam potensi keresahan rakyat. Kepercayaan publik adalah modal terbesar negara. Jika modal itu retak, maka yang runtuh bukan hanya nama satu orang, melainkan wibawa pemerintahan dan institusi hukum. Penting untuk ditegaskan, kritik, saran, dan permintaan. Ini dokumen ijazah yang diserahkan Saudara Joko Widodo ini di KPUD maupun di KPU Pusat. Sehingga dari sini aja, di sini saya bawa pembanding ya. Bawa pembanding, ada 2 hal yang dapat kita lihatkan di sini. Yaitu ijazah Joko Widodo ini, seperti tadi saya sampaikan, cacat hukum dalam proses pemilihan karena tidak ada tanggal yang diberikan oleh Ujintas Gajah Mada. Sementara yang ini ya, pembandingnya ini ada. Kemudian satu lagi yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Setiap surat, setiap ijazah katakanlah ini ada penomoran. Ijazah Saudara Joko Widodo ini hanya memberi nomor 1120. Sementara ini ada pembanding dari sama-sama Gajah Mada dengan nomor 47190 M.H Fakultas Hukum, kemudian garis miring 18.
Jadi untuk itu makanya seperti saya sampaikan tadi ada 3 bagian dokumen yang kita mintakan, yaitu SOP. Jadi dari yang terakhir saya katakan tadi, kalaupun ada penomoran itu ada aturannya ya, gitu ya Pak ya semua ya. Setiap penomoran yang membuat surat, katakanlah surat kami juga melakukan itu, baik itu nomor maupun institusi, kode, bulan, seperti itu kan ada tahun. Jadi, tapi ini yang secara kasat mata kita lihat. Makanya, seperti yang saya sampaikan tadi, Dinas Gajah Mada lewat kuasa hukumnya menyampaikan banding, dan kita akan teruskan. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, negara Indonesia itu telah memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008. Dan itu dalam undang-undangnya nomor 14 tahun 2008 tersebut, itu tidak ada lagi mestinya hal-hal yang dapat membuat orang itu lari dari tanggung jawabnya ketika ia melakukan atau membuat suatu dokumen yang hubungannya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau bertanya atau mau foto ya silakan. Ya. Demikian, Sekarang ke Bung Gafur dulu, biar yang lain dulu. Oke. Ya. Maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aka izin, Mas Roy, Bang Samsir, sahabat-sahabat yang lain, ada Bang Azam juga di belakang, ada teman seperjuangan kita juga Bang Rustam Effendi, ada aliansi rakyat menggugat, kekuatan emak-emak ya. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, kali ini kita akan membedah secara tuntas perkembangan terbaru dari polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ya, isu ini kembali memanas setelah berbagai dinamika hukum dan kesaksian penting muncul di persidangan. Mengapa teman-teman isu ini sudah berjalan bertahun-tahun? Ya, ini terus bergulir dan tidak kunjung padam. Ya, apa saja temuan fakta, pandangan pakar hukum, serta bukti-bukti yang dihadirkan pada aksi sidang di lapangan? Mari kita bedah rentetan peristiwanya secara objektif, logis, dan mendalam. Ya teman-teman semua, dan dalam analisis hukum Hamid Awaludin, strategi dan kulkasi politik, mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2004 sampai 2007, Hamid Awaludin memberikan tanggapan kritis terkait langkah Joko Widodo yang melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Ya teman-teman, adanya sikap bertolak belakang, di mana Hamid mencermati perubahan sikap yang mencolok saat diserang isu PKI, isu keturunan, hingga isu antek asing. Ya, Joko Widodo memilih diam dan tidak mengambil langkah hukum, namun saat terpapar isu ijazah palsu, ia memilih melapor langsung ke polisian. Ya teman-teman semua, ada yang kedua, ada yang tudingan playing victim. Ya, Hamid menilai langkah melaporkan ke polisi ini menunjukkan posisi yang terpojok, di mana teman-teman ia melihat ada indikasi strategi memelihara narasi terlazimi atau playing victim untuk menarik simpati publik. Yang ketiga teman-teman, dampak substansial atau isu ijazah memiliki bobot hukum sangat tinggi. Jika seorang terbukti menggunakan dokumen tidak sah atau mendaftar sebagai presiden, ya hal ini akan berkategori membohongi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya teman-teman, pilihan penyelesaian. Ya seharusnya teman-teman polemik ini dapat selesai secara sederhana tanpa ada drama dan transparan yang cukup. Ya, ini adalah menjadi dokumen fisik asli secara terbuka kepada publik dan media massa tanpa perlu proses hukum berbelit-belit. Ya teman-teman, kita melihat juga proses hukum melalui gugatan sit in the lawsuit menghadirkan fakta-fakta baru di persidangan. Ya, mereka menghadirkan keterangan saksi kunci. Ya, di mana teman-teman saksi utama yang dihadirkan penggugat memberikan kesaksian di bawah sumpah. Saksi menyatakan adanya perbedaan fisik yang signifikan antara sosok yang dilihat langsung dengan foto pada lembar ijazah yang dipublikasikan, di mana teman-teman perbedaan tersebut mencakup bentuk wajah, bibir, telinga, hidung, hingga struktur gigi. Ya, kedua teman-teman, mereka memberikan analisis struktur dokumen. Ya, saksi lain Pak Rujito menyampaikan penilaian teknis mengenai
mengenai tekstur kertas dan ciri fisik lembar ijazah yang dinilai berbeda dari standar dokumen resmi pada periode tersebut. Selanjutnya teman-teman, mereka menghadirkan status barang bukti kepolisian. Ya, pihak penggugat tidak mempertanyakan kepolisian selaku tergugat yang tidak menampilkan fisik dokumen yang disita di ruang persidangan. Penggugat menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara status barang bukti dan barang titipan. Ya teman-teman semua, kita melihat juga adanya perbandingan komparatif ijazah Amnumi UGM angkatan 1980-an. Ya teman-teman, dalam video seorang alumnus UGM angkatan 1980 memperlihatkan dan membandingkan fisik ijazah asli sebagai pembanding baku. Ya, mereka menghadirkan struktur dan format fisik. Ya, ijazah di era 1980-an UGM yang memiliki format khas, nama lulusan dan nomor induk mahasiswa atau NIM ditulis menggunakan tulis tangan. Ya, di sini juga teman-teman mereka menghadirkan atribut resmi. Ya, tertera nomor seri cetak kode fakultas tanda tangan dekan saat itu Profesor Dr. Proyoto serta tanda tangan rektor. Ya, teman-teman mereka juga menghadirkan ciri keamanan dokumen. Terdapat watermark khas UGM pada kertas dan bagian belakang lembar ijazah dalam keadaan polos. Ya, selanjutnya teman-teman, dokumen pendukung administrasi. Nah, di sini mereka melakukan proses penerbitan ijazah selalu mensyaratkan dokumen administratif pendukung yang lengkap seperti surat keterangan bebas pinjam perpustakaan pusat UGM serta arsip akademik di tingkat fakultas. Ya, teman-teman semua, dalam gugatan atau di video kita melihat teman-teman ada gelombang kritik publik dan reputasi akademik UGM. Ya, polemik ini berdampak luas terhadap pandangan masyarakat terhadap Universitas Gadjah Mada. Ya, di mana teman-teman mereka mengkritik terhadap kepemimpinan rektorat. Ya, publik dan sejumlah tokoh mengkritik sikap rektor UGM Profesor Ova Emilia. Rektorat dinilai hanya memberikan pernyataan naratif tanpa menampilkan bukti fisik arsip secara transparan. Yang kedua teman-teman, mereka juga menyoroti konflik kepentingan, di mana teman-teman netizen meragukan independensi kepemimpinan kampus. Muncul berbagai spekulasi mengenai latar belakang hukum dan tekanan administratif yang mempengaruhi ketegasan sikap lembaga. Ya teman-teman, ketiga ada tuntutan transparansi media. Ya, di mana teman-teman masyarakat mendesak UGM menggelar konferensi pers terbuka bersama media massa independen untuk memverifikasi dokumen secara fisik guna menjaga reputasi dan integritas akademik kampus. Nah, sobat politik semua, polemik ini bukan sekedar persoalan lembar kertas saja. Ya, di mana teman-teman inilah ujian terhadap transparansi, kebenaran hukum dan integritas selembaga pendidikan tinggi di negara kita. Masyarakat juga teman-teman membutuhkan kepastian hukum yang transparan dan berbasis data sah, bukan sekedar adu narasi opini di ruang publik. Ya, teman-teman sobat politik semua, bagaimana pendapat kalian melihat perkembangan fakta-fakta persidangan ini? Mari teman-teman tuliskan pandangan dan analisis kalian di kolom komentar di bawah dan tunjukkan argumen yang kritik, santun, dan berbasis data. Ya teman-teman, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, kita melihat di cuplikan video ini ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Narsupakiyah. Di sini dia berpendapat teman-teman, KPU, Bawaslu, MK survei nyibul buzzer staf-staf BUMN, jublir penjilat Jokowi yang merusak demokrasi, hukum tata negara Republik Indonesia. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Syarif. Di sini dia berpendapat teman-teman, termasuk anggota kepolisian yang menangani pendidikan terkait ijazah dan Kapolri serta kejaksaan harus diproses dan dipecat. Teman-teman, kita lanjut di sini teman kita Didi Nur Sandi. Di sini dia berpendapat teman-teman, Mayor Teddy harus juga dilengserkan karena merupakan termul juga melanggar konstitusi. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Mudani. Di sini dia berpendapat teman-teman, tidak menunjukkan ijazah miliknya, dicabut, tidak menunjukkan ijazahnya. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Putut. Di sini dia berpendapat teman-teman, pakai logika saja. Untuk apa keluarkan duit puluhan miliar untuk bayar termul, bayar pengacara, bayar preman, bayar reunian, bayar
Riajan, kalau bisa tunjukkan ijazahnya tanpa keluar duit, berarti memang tidak ada ijazah atau ijazahnya palsu dan gitu saja, salam waras. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Bima. Di sini dia berpendapat teman-teman logika sederhana bahwa Pak M Taufik menggugat di CLS yaitu sumpah pemutus sangat tepat. Dengan tidak berani bersumpah sudah putus bahwa ijazah memang tidak ada. Teman-teman kita lanjut, Mahes memberikan tanggapan. Berarti semua elemen hukum masih dikuasai dan dibawa kendali Jokowi. Ya teman-teman. Ya disampaikan juga teman kita Bapak Suyatmo. Dia berpendapat teman-teman rakyat yang cerdas akan sehatnya dukung Bang Roy, Bu Dr. Tifa CS. Semoga sehat selalu dan dimudahkan perjuangan demi kebenaran dan keadilan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Iksanudinaja. Di sini dia berpendapat teman-teman polisi mati-matian untuk merekayasa kasus ijazah palsu Jokowi. Jokowi tidak terjerat dengan kasus ijazah palsunya. Akibat kami anggap polisi tidak bisa bekerja karena tekanan dari pemimpinannya. Ya teman-teman, Kusno Pangadi di sini dia berpendapat teman-teman sebelum Jokowi mati Indonesia tidak akan tentram. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Yusuf. Di sini dia berpendapat teman-teman kira-kira kapan masalah ijazah selesai? Tamat dari dulu nggak selesai-selesai. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita saksikan bersama ini? Jangan lupa juga teman-teman untuk memberikan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik dari channel ini yang kita sajikan setiap hari. Agar teman-teman tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe dan berikan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat notifikasi dari channel ini. Dan teman-teman, salam NKRI, harga mati.